Halo, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol happy bareng UII. Bersama Sari Winarno, saya kali ini ditemani oleh suhu nih. Kakak kelas nih. Suhu apa? Harus kalau nggak di ospek lagi kita. Kakak kelas saya ini di kampus UII. Monggo perkenalkan diri Mbak Mutiara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hidayati. Dulu saya kuliah di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Jalan Kaliurang. 2 tahun pertama masih kampus Demangan Baru 24, kemudian tahun 90 kita baru naik ke atas. Saya lulus 96. Jangan dihitung berapa lama. Angkatan berapa sih Mbak? Tadi belum disebut loh angkatannya. Oke, 1988. Iya, hai dulu nih sama kakak-kakak FTSP 88C. Iya, nanti teman-teman tak suruh ke ngopi ya, mampir-mampir ngobrol. Boleh. Ini kayak seru banget karena dulu kampusnya masih mengawali ya Mbak ya. Di kampus atas itu karena separuh-separuh ya, maksudnya di Demangan juga, tapi sempat di Ciditiro juga Mbak? Enggak, kita langsung Demangan Baru 24, yang sekarang kalau nggak salah Radio Unisi ya. Unisi di sana betul. 90 kita baru naik ke atas. Nah di atas itu baru satu gedung, kita satu gedung sama arsitek dan kemudian satu lagi kalau nggak salah industri. Iya, benar. Depan industri sama lab. Udah kayaknya baru ini itu. Sambil menerawang dia. Masih ingat-ingat lewat-lewatnya ya. Dan gedung itu masih sampai sekarang tuh Mbak, gedung pertama sama kita ya. Itu ya, walaupun tertutup oleh Masjid Ulil Albab. Kalau dulu kita kan di Boulevard itu masuk dari Boulevard itu ke gerbang utama langsung kelihatan tuh gedungnya dengan logo UI itu unik ya. Coba ini kaosnya Mbak. Ada saking cintanya sama ada kayak pohon atau bunga gitu ya, teratainya gitu. Itu kelihatan tuh Mbak di Boulevard ya. Sekarang ketutup abis ya? Ketutup abis Mbak. Jadi kita masuk ya kubah masjid. Betul. Langsung kubah Masjid Ulil Albab. Belum betul, ke kampus betul. lagi setelah lulus atau pernah? Udah, waktu reuni yang 5.000 pulang kampus. Ada kan reuni itu kalau nggak salah 2015. 5.000 alumni pulang kampus tuh 9 tahun yang lalu berarti 2015 ya. Acara alumni semua di situ kan sampai malam. Terus setelah itu belum kesana lagi. Main kesana paling minta anterin teman cuma buat muter-muter aja. Mana sih kampus sipil sekarang? Ternyata di belakang ya. Benar. Sama magisternya ya. Belakang dan bagus banget kampus sipil. Kalau masuk dari lantai 1 sampai ke lantai 4 tuh luar biasa itu desain-desain ruangan. Sebenarnya aku penasaran ini yang ada candinya itu loh. Iya, aku itu belum pernah tuh. Episode ngopi. Itu episode 2 tuh. Okay. Mungkin yang belum nonton episode 2 bisa loh ngeliat-ngeliat di situ ada Candi Kimpulan. Namanya Kimpulan. Jadi Candi Kimpulan itu ada di tengah-tengah gedung perpustakaan UII. Dulunya sebelum gedung perpustakaan itu dibangun ya Mbak ya. Jadi pas bangun pondasi itu ketemu tuh Mbak. Itu candinya candi yang Ganesha itu ya? Iya, Ganesha betul. Unik loh itu. Aku penasaran tuh, aku belum pernah lihat itu. Candi umat agama Hindu. Keren ketemunya ya? di kampus Islam. Dan itu yang ditemukan patung Ganesha. Tahu kan Ganesha itu apa? Dewa ilmu. Dewa ilmu ditemukan di kampus. Betul. Pas banget ya. Ngepas banget tuh kayaknya tuh. Aduh, emang udah diatur sama Allah tuh kayaknya supaya seperti itu ya ditemukan candi. Ya tapi itu nggak diteruskan Mbak. Penggaliannya karena khawatir gede malah ngebubrah semua. Membubrah si kampus kita tercinta segitu itu. Segitu aja cukup segitu aja. Karena itu kalau digali terus itu kemungkinan akan besar sekali. Oke. Khawatir seperti Prambanan, khawatir seperti Candi Borobudur. Takutnya malah situ. Mau pindah kemana kita? Iya. Ke atas lagi. Lebih atas lagi. Jaga Merapi dong, cangkringan. Oke nih, gimana Mbak setelah mungkin cerita-cerita setelah lulus dari kampus teknik sipil tuh ngapain aja sih gitu loh Mbak Mutiara ini? Aku lulus dari kampus itu 96 ya. Aku langsung balik ke Jakarta karena
Bapak tuh sebenarnya kondisinya sakit dan aku nggak tahu kalau bapak sakit. Bapak itu maksain untuk ikut aku wisuda di sini. Nah sampai Jakarta seminggu kemudian bapak nggak ada. Jadi wisuda. Setelah wisuda, setelah pesta wisuda di sini, pulang seminggu, ternyata bapak nggak ada. Nah bapak nggak ada, ya udah otomatis kan. Ya nggak ada lagi lah yang biayain lah ya, yang support. Walaupun ibu ada toko di depan, tapi ibu juga sepertinya udah apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya apa sih? Udah kayak patah hati lah gitu ya. Jadi tokonya tutup. Toko tutup. Dah sama sekali nggak mau. Akhirnya aku ngelamar kerja. Aku lempar CV kemana aja dong, gitu kan. Nah, ditawarin konsultan sipil, tapi ditawarinnya ke Papua. Aku nggak mau karena udah 8 tahun aku ninggalin rumah, masa mau pergi lagi? Ibu sendiri lagi kan. Nah, ya udah. Terus akhirnya ada temen yang kerja di Satelindo, teman SMA aku, kerja di Satelindo, dia bawain CV aku. Gitu. Ya udah, aku daftar sesuai dengan yang di sipil ya. Jadi kan kalau di telekomunikasi itu kan ada tower-tower. Itu kan butuh ilmu ukur tanah lah yang gitu. Kita pelajari di kampus ya. Jadi di mana kita bisa menempatkan tower. Nah aku ngelamar di situ, nggak dapat, katanya nggak ada lowongan. Akhirnya aku diinterview, dites, psikotes, ditawarin di customer service. Customer service tuh hampir di mana-mana itu kan background kuliah atau mungkin pendidikan itu kan bisa bebas ya, tapi ngelewatin tes beberapa psikotes lah macam-macam. Aku ditawarin di situ, ya udah aku ambil aja. Aku kira nanti sambil gerilya di dalam aku bisa pindah. 3 bulan aku gerilya tuh, tanyain ke sini, ada nggak loker, nggak ada. 3 bulan, setelah 3 bulan udahlah stop. Ngapain aku bilang gitu, udah yang ada di depan aja, yang sudah dijalani ini. Udah aku di depan aja, serius, fokus, yang terbaik. Nah gitu. Jadi kira-kira 6 bulan pertama aku dapat predikat contact center agent terbaik untuk di bulan itu, juga untuk tim, sempat tim untuk yang terbaik. Jadi maksud aku, walaupun aku juga udah nggak kerja di sesuai dengan background ya, tapi apa yang di depan itu yang dipegang sekarang harus top yang terbaik. Jadi jangan setengah-setengah juga gitu. Walaupun juga aku udah masa di contact center aplikasi Sepil kan nggak mungkin ya gitu kan. Ya tetap yang terbaik. Sampai aku 17 tahun di situ. Di contact center aku 7 tahun, aku pindah ke marketing. Di marketing aku pindah-pindah. Jadi aku 17 tahun kerja, 8 kali pindah. 8 kali pindah bagian lah gitu ya. Tapi tetap di Satelindo gitu. Sekitar tahun 2002 apa 2004 ya. Kan Satelindo diambil lagi sama Indosat kan. Nah, jadi akhirnya Satelindonya udah enggak ada, jadi sekarang di Indosat gitu. Tapi ya tetap aja kerjaannya sama aja. Aku pindah dari customer service pindah ke marketing. Nah, 17 tahun aku Desember 2013 per 31 Desember aku ambil pensiun dini. Kebetulan kantor kayaknya lagi mau perubahan gitu ya. Ditawarin lah yang mau ngambil, tapi yang udah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kriteria siapa aja yang boleh ngambil. Karena kan belum pada usianya kan. Akhirnya aku ngajuin, disetujui, ya udah. Aku resign 1 Januari 2014. Iya, jadi 17 tahun lah aku kerja yang bukan di dunia sipil. Nah, teman-teman itu ngelihat aku, bukan aku salah kerja. Jadi orang sipil kok kerjanya di marketing. Bukan aku salah kerjaan, tapi dibilangnya aku salah kuliah. Harusnya lu kuliahnya bukan di sipil kalau lu kerjanya kayak gini gitu. Kenapa lu dulu nggak ngambilnya di komunikasi, di humas sampai gitu ya? Aku atau mana ekonomi marketing ya? Begitu ya. Aku mana tahu, aku bilang gitu. Itu sih. Iya. Jadi nih bagi sobat UII ya, terutama yang ini nih adik-adik kita yang baru lulus nih Mbak Mutiara, jangan berkecil hati ya. Betul. bahwa kita kuliah apa, pekerjaannya apa itu
kita jalani aja, kita cintai aja. Betul. Sekarang itu dunia kerja itu banyak dan banyak juga yang bekerja tidak sesuai dengan educational background-nya. Banyak itu. Jadi kalau kita mau ngurut lagi ke belakang, sebelum kita kuliah juga harusnya kita ada pemetaan, ya. Betul. Bakat atau pemetaan, ya kita bisa konsul lah ya. Kita Passion tuh cocoknya kemana, kita maunya jadi apa gitu kan. Nah kalau sekarang itu kebanyakan malah banyak yang tidak mau lagi kerja office hour, 8 to 5 itu hampir anak-anak sekarang nggak mau. Gen Z rata-rata. Nah, maunya nggak mau terikat dengan jam kerja. Betul, maunya di dunia kreatif. Jadi mau kuliahnya apapun, begitu ketemu nanti passionnya di dunia kreatif, kita ketemu, klik, ya. Sukanya apa, gitu kan? Dibilangnya gini, ada yang cerita, ibunya bilang gini, kamu ngapain sih di kamar terus, ngutek aja sama laptop, sama gadget lah gitu. Tapi ternyata apa? Duit masuk terus. Dia bisa kok mendapatkan hasil yang lebih dari misalkan dia kantoran gitu kan. Ya maksudnya dengan begitu dia bisa menghasilkan lah. Betul. Gitu. Iya ya, betul itu. Jadi jangan khawatir juga ya, kayak gitu. Jangan terlalu gimana juga. Emang idealis sih boleh sih Mbak. Iya. Kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, memang rata-rata anak-anak yang baru lulus nih kuliah nih, ada masih idealisnya nih, gitu ya. Misalnya lulusan dari akuntansi UII gitu ya, kan pengennya kerjanya ya nggak jauh-jauh dari dunia akuntan, gitu. Sesuai lah dengan ilmunya. Bayangannya tuh habis lulus, stepnya tuh lamar kerja, berkarir di dunia kerja. Jadi apa gitu kan sampai top level. Ya kalau memang nggak masuk di situ ya kita bisa cari lapangan pekerjaan yang lain gitu. Kalau sekarang dunia kreatif kan udah banyak banget kan. Gitu loh. Idealisnya sih sepertinya pengennya seperti itu gitu loh. Kalau lulusan akuntan ya maunya jadi konsultan akuntansi atau enggak jadi auditor, maunya yang kayak gitu-gitu gitu ya. Tapi kan tidak semua yang seperti itu idealis gitu ya. Begini stepnya ini. Ternyata jalan masa depan tuh terbuka luas yang lain gitu ya. Kayak kita ini lulusan akuntansi jadi apa ya, Neng? Jualan ya masih. Jualan itu. Pintu perdagangan itu terbuka lebar ya, untuk semua fakultas. Apa sih istilahnya tuh, rezeki itu ya benar, 18 pintu rezeki itu salah satunya berdagang gitu kan ya. Aku lupa itu gimana tuh quote-nya tuh. Kan ada seperti itu ya. Betul. Jadi memang berdagang itu jadi akhirnya muaranya dari semua sekarang banyak kok. Maksudnya lulusan kuliah itu membuka perdagangan, baik itu jasa dan produk. Ya kan Mbak. Ini termasuk ini kayaknya Mbak jualan jasa. Jadi semasa kuliah itu juga kalau bisa sih ya jangan datang kuliah. Pulang. Dengar tuh kata kakak tingkat ini. Kakak tingkat berapa tahun? Coba berorganisasi di kampus, buka networkingnya seluas-luasnya. Jangan beralasan aku kan pemalu, ya nggak begitu juga. Introvert. Aku kan ikutlah organisasi. UI itu kan organisasi banyak banget ya, ekskulnya lah istilahnya ya. Apalagi sekarang ya Mbak ya, dengan fasilitas yang banget gitu. Emang zaman kita Mbak. Aku tuh dulu ya mau udah ikut Kempo, cuman sekali 2 kali latihan udah mundur. Mau ikut ini daftar marching band, mundur. Daftar mapala, mundur. Paduan suara aku nggak bisa nyanyi. Jadi kalau bisa itu manfaatkan waktunya di sela-sela kuliah, banyak berorganisasi. Kalau nggak ikut organisasi, perbanyaklah teman antar kampus ya. Perbanyak link. Betul. Kita nggak tahu di suatu saat nanti rezeki itu datang dari sebelah mana. Mau dari teman kampus kah? Mau dari teman dulu yang sama-sama di Jogja kah? Ya kan? Teman di lain kampus, teman kos, nah gitu kita nggak tahu. Ya, jadi harus dijaga silaturahminya. Iya, setuju ini. Gitu ya. Iya, jadi para adik-adik tingkat, dengarkan apa kata kakak-kakak yang sudah makan asam dan garam. Waduh, banyak kakak puluhan bedanya. Udah jauh ya. Ini kita gen apa, mereka gen apa ya yang sekarang. Kita gen apa ya? Kita gen Z. Kita Gen Z. Kita yang Gen Z, anak-anak ini. Kita sekarang Gen X.
X ya, masuknya di X ya? Kita masuk di X. Di atas milenial ya. Oke. Iya. Gen di mana yang penting bukan baby boomer. Oh iya, jangan di bawah baby boomer. Dan di mana koyo adalah sahabat kita. Balsem dan koyo. Serta minyak angin. Nah. Itu harus ada di tas. Iya, kalau zaman dulu masih pakai parfum ya, semprot-semprot. Zaman itu beli, tapi parfum apa dulu ya? Kita dulu beli Mirota Kampus. Seperti itu. Andalan kita tuh Mirota Kampus ya. Maksudnya supermarket itu juga masih jarang guys dulu di era 90-an di Jogja. Itu kampus yang tidak ada ujian ya. Iya. Mirota Kampus. Mirota Kampus yang enggak ada ujian. Boleh masuk siapa aja ya. Betul. Dan itu andalan kita. Kita nyari apa aja ada ya Mbak di situ ya. Kayak gitu. Terus depan Mirota Kampus juga kita kalau mau fotokopi kan daerah fotokopi di situ ya. Dulu kampusnya Mbak, bukan Ciditiro, di Demangan ya. Demangan masih kala itu masih gimana Mbak kondisinya? Demangan di era itu kalau nggak salah tuh yang depan Kolombo itu yang sekarang jadi Hotel Loman. Seingat aku dulu tuh adalah kolam renang. Bener nggak? Ya, kolam renang Kolombo. Iya, benar ya? Oh iya. Nggak terlalu notice ya saya tuh, nggak mainnya ke sana. Bukan daerah jajahan. Bukan daerah jajahan. Cuma lewat-lewat doang. Kosnya di Karangmalang, jalan kaki ke Demangan Baru. Bolak-balik tuh. Pertama di Kauman dulu kan. Berarti waktu zaman dulu itu belum ada amplas ya, masuk hotelnya aja ya. Belum. Hotel Ambaruk maunya aja kan. Betul. Hotel masih 1-2. Kalau ada mall kita masih 1 Mbak di Malioboro Mall. Malioboro Mall. Kalau ada undangan di mana Gedung Wanita tuh, wah itu udah keren banget tuh bayangan dulu. Gedung Wanita Taman yang Jalan Solo. Terkenalnya kan itu kan. Gitu. Sama ini Gedung Kagama. Itu dua itu. Jadi hotel keren tuh banget masih 1-2 dihitungnya ya Hotel Mutiara, Garuda. Ya. Tapi orang jual makanan banyak. Maksudnya sudah pedagang-pedagang banyak di daerah Demangan, terus UI atas. Oh, UI atas lebih sepi lagi ya. Kalau di UI atas itu kalau aku kuliahnya sore ya sekitar pulang jam 4 jam 5 gitu ya. Itu udah ngacir aja itu dari atas. Apalagi kalau udah mendung hujan. Kiri kanan kan masih semak belukar. Jadi kalau jalan pulang motor langsung aja ngebut udah enggak tengok kiri kanan tuh, ngeri kan. Masih sekarang itu Masya Allah kiri kanan ya rame banget. Udah kayak kota kecil ya. Kayaknya udah nggak ada tanah kosong di pinggir jalan ya kayaknya ya. Nggak ada, udah rame banget dan apa-apa ada di situ Mbak Mutiara. Iya betul. Alfamart jelas lah itu ya. Wah, itu udah jelas. Sampai warung-warung Ninit aja punya buka cabang Mbak. Tahu kan ayam goreng Ninit yang terkenal di di CIC Manjuntak waktu itu Terban zaman kita era kita. Nggak inget aku. Itu sekarang udah ada di sana di atas juga. Nih jajanannya Mbak Mutiara apa sih? Kok waktu aku tahu Ninit itu gimana? Waktu aku kuliah yang di atas itu kantin tuh cuma 1. Kantinnya Mas Agus sama kantinnya Mbak Yayu. Aku nggak tahu mereka berdua masih ada apa enggak. Ya. Jadi kalau zaman aku kuliah di atas itu kantin cuma 1, kantinnya Mbak Yayu sama Mas Agus. Kalau kita mau nunggu kuliah itu ya nunggunya di situ. Kadang kalau udah keenakan di situ kuliah lewat ngobrol lah sama teman-teman di situ. Tempat nongkrongnya asik lah pokoknya ya. Ini anak sipil doang atau anak arsitek ya, dan ada arsitek juga. Ada arsitek juga ada. Nah kalau teman-teman mungkin ada tempat makan ya. Tapi kalau untuk makan itu aku lebih milih pulang. Jadi makan dekat-dekat kos aja lah. Gitu. Kalau cuman untuk nongkrong ngemil di situ lah ya. Iya. Mungkin ada ini juga ya, kayak Warmindo zaman sekarang. Iya. Iya kan? Kayaknya mendingan Warmindo deh di kuliah tuh. Lebih seru kayaknya ya. Wah, kalau zaman sekarang, Mbak, kampus atas silakan datang. Di sana ada coffee shop, di sana ada kantin dan kafe-kafe di dalam kampus loh ya. Abis Boulevard itu. Masuk aja di dalam kampus. Di deket teknik sipil juga. Deket TI. TI kan paling belakang tuh. Deket lapangan bola. Lapangan bola masih belakang. Karena lapangan bola sekarang agak ke depan Mbak. Setelah gedung perpustakaan, lapangan tenis, lapangan bola tuh Mbak. Habis lapangan bola Fakultas Hukum yang baru. Perpustakaan itu depan, samping masjid. Oh situ. Aku juga penasaran itu perpustakaannya. Ya nanti kapan-kapan kita jalan-jalan Mbak Mutiara. Iya.
Karena dulu Karena udah 9 tahun yang lalu dari 2019. Karena dulu termasuk pengunjung setia perpustakaan. Tapi hanya untuk mencari buku dan kopi. Tapi tidak untuk dibaca dan tidak untuk dipelajari. Ini karena dia udah ngomongin Mbak Mutiara, udah ngomongin perpustakaan ya guys. Ini ayahnya Mbak Mutiara ini membuat buku ya, mengarang buku ya. Sebenarnya bapak itu bukan pengarang buku, tapi memang senang menulis. Nah, dulu aku kan setelah bapak nggak ada kan kita baru beres-beres barang-barang lah ya. Aku menemukan skripsinya bapak, karena bapak dulu juga alumni UII, tapi aku lupa angkatan berapa. Tapi aku punya fakultas apa bapak? Ekonomi. Kakak kelas saya. Jauh berarti ya. Punya kartu mahasiswa itu kalau nggak salah angkatan 68. Jadi aku lahir itu bapak udah lulus. Nah mungkin nggak tahu angkatan berapa ya. Nah bapak tuh suka menulis dan suka membuat buku, tapi aku nggak tahu bapak tuh bukunya apa aja gitu. Nah aku iseng nyari buku bapak, iseng aja di Google gitu ya. Buku ketemu satu. Loh ada dijual di marketplace, tapi bukunya bekas. Gitu. Aku beli, terus aku sempat tanya ke IG-nya Perpus ya. Aku bilang, adakah buku ini di Perpus? Aku bilang, nggak ada katanya. Ya udah, aku tinggal aja. Aku sih sebenarnya itu kan yang aku punya kan bukunya buku udah second ya. Aku pengen punya yang baru lah gitu istilahnya. Ada nggak sih gitu. Terus ternyata aku di DM lagi, oh ini ada di Perpus. Oh yaudah nanti kalau aku ke Jogja aku mampir, aku bilang gitu. Tapi Perpus atas atau Perpus bawah? Kayaknya dia Perpus pusat ya yang jawab itu, yang punya Instagram Perpusnas Perpus UI itu pusat kah? Ada IG-nya? perpustakaan FBE UI Oh nggak ada. Kalau nggak salah nggak pakai hanya FBB. perpustakaan UI berarti atas. Oh oke. Gitu. Jadi sebenarnya bapak tuh sering berkutat di kamar kerjanya, ya nulis apa aja gitu, bukunya apa aja pun aku nggak tahu. Jadi bapak tuh tidak banyak bercerita tentang kegiatannya, tentang pekerjaannya, nggak boleh tahu. Aku kuliah aja, kalau bapak kesini meeting gitu ya, Pak ngapain aja, pengen tahu kan? Pak ngapain aja Pak gini. Udah kamu kuliah aja, gak usah tanya-tanya gitu. RHS. Takut bocor kali. Gitu. Ini nurun nggak sih ke Mbak Mutiara kegiatan nulis-menulis bapak? Aku senang menulis, senang ngarang, benar-benar ngarang, tapi aku tidak menseriusi. Jadi aku sering membuat tulisan-tulisan ini ontologi. Tapi ontologinya ontologi cerpen ya. Jadi bukan yang bukan yang ilmiah gitu. Aku belum berani menulis yang ilmiah. Ya, tapi karena itu kan harus pakai ada observasi, skala research. Gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman begini, besok hari Ibu kita bikin buku yuk tentang antologi yuk. Antologi kan kita satu buku kan bisa rame-rame ya, bisa 20, 30 orang. Kita bikin buku temanya Ibu gitu. Tulislah kita tentang Ibu. Ditentuin kan berapa halaman, jenis fontnya. Nah, aku belajar nulisnya di situ. Ya kalau dulu zaman kita sekolah inilah ya, diary lah ya, buku harian, nulisnya di situ. Aku nulis buku harian itu dari SMP sampai selesai kuliah. Begitu masuk dunia kerja aku nggak nulis lagi, udah nggak sempat nulis, sempat ngeblok, tapi udah hilang lagi. Karena nulis itu refreshing loh. Iya. Karena saya juga senang nulis ya. Betul. Dan saya rilisnya kalau ada permasalahan apapun dari remaja dulu menulis. Enak sih sebenarnya nulis. Ya sekarang ini aja. Curcol aja, curhat colongan di Facebook aja udah. Termasuk nulis ya. Yang penting nulis. Iya, habis itu lega ya. Kalau menulis itu kelegaan hati sih sebenarnya kayak gitu. Betul. Jadi termasuk ini juga Bapak nggak mengajar ya masalahnya ya? Sempet ngajar tapi kayaknya bukan dosen UI ya, tapi sempet ngajar itu kalau nggak salah di di Jogja juga? Enggak, di Jakarta. Jakarta. Di IKIP Muhammadiyah. Kalau nggak salah, kalau nggak salah Jakarta ya. Itulah karena aku nggak banyak tahu. Pekerjaan Bapak juga seperti itu. Kalau temannya Bapak, aku cuma denger aja. Misalkan Bapak cerita sama Ibu, aku nanti ketemu sama si ini, aku ketemu sama si ini. Karena sering denger namanya. Nah sekarang begitu Bapak nggak ada, kan salah satu tugas kita adalah menyambung silaturahmi teman-teman Bapak, teman-teman orang tua kan. Nah itu aku cari, aku cuma say hello aja. Akhirnya tahu dari teman-teman Bapak ini. Iya. Kegiatan Bapak dulu apa semasa hidup? Kalau ada yang beliau sempat bercerita ya aku tahu gitu ya. Tapi kalau misalkan aku hanya sempat ketemu anaknya, ya anaknya mungkin juga nggak terlalu kenal gitu. Jadi cuman tahu ini anaknya ini. Oh ya kita silaturahmi ya. Udah
nggak ada kelanjutannya, apakah mau minta apa pekerjaan atau mau minta pertolongan apa, udah kita cuman bilang bahwa nyambung aja gitu. Ojo kepaten obor, ya, katanya betul. Orang Jawa seperti itu. Nih kenapa saya bertanya sama Mbak Mutiara tentang ajar mengajar, karena ini kita akan mulai memasuki kegiatan Mbak Mutiara yang now. Oke. Nih setelah dari Indosat ini ngapain aja sih Mbak Mutiara? Jadi waktu aku resign, sebelum aku resign, aku sempat ceritakan sama orang rumah. Adikku beda 1 tahun dong sama aku, bilang gini, lo boleh resign, tapi jangan sampai lo nggak punya kegiatan. Otak lo harus tetap dipakai. Keren nih. Mantap. Jangan lu cuma ngurusin rumah. Pokoknya seenggaknya lu mikir. Gitu kan. Udahlah ya. Dipakai lah. Betul. Dipakai lah sebenarnya ya. Dipakai sampai berpikir keras gitu. Nah, terus waktu aku mau resign, aku udah cita-citaku banyak banget. Aku pengen belajar ngelukis, belajar ngejahit, belajar masak, belajar ini. Sampai akhirnya aku ngomong sama teman aku nanti mau belajar desain grafis di mana ya? Mbak, nggak usah belajar pakai Adobe segala, lama itu. Tuh udah ada aplikasi baru, namanya Canva. Buka di mana? Browsernya ini. Oke, nanti aku coba. Dah, itu 2000 awal ya, 2014. Oke, aku tahu dulu. Kemudian aku ikut temanku dulu kerja keliling Indonesia dulu, sampai Canva-nya aku tinggal. Aku benar-benar baru 2015. Oh, setahun kemudian 2015 ya. 2015 aku baru buka, pelajari, kemudian aku sering posting di Facebook, aku bikin ini. Sehingga teman-temanku tahu. Jadi kita membuat semacam personal branding dulu. Bahwa aku bisa pakai Canva. Ini hasil aku. Ini desainku. Kalau membuat ini begini. Kemudian aku membuka kelas. Kelasnya online. Itu bertepatan dengan pandemi 2020. Jadi sistemnya online. Ya udah aku ngajar dari rumah. Nah, teman-teman pada daftar tuh sampai 30 kelas lah, 30 angkatan gitu. Udah, setelah itu mereka yang belajar sama aku, ada yang berani membuka kelas sendiri. Ada yang ikut kelas aku lagi. Gitu. Jadi aku mengajarnya di situ. Jadi sebenarnya Bapak dulu juga pengen aku jadi dosen. Kamu abis kuliah WI ambil S2 supaya nanti dibayarin kampus untuk kuliah S2 sampai S3 gitu. Aku bayangan aku waktu itu nggak mau, aku balik dulu ke Jakarta, tapi ternyata kan jadi takdir ngerubah ke situ ya. Nah aku jadi akhirnya sekarang ngajar, ya ternyata memang ada passion juga untuk ngajar. Ya aku ngajarnya Canva. Karena banyak orang-orang juga pengen tahu tapi nggak tahu startnya dari mana. Nah, aku kebanyakan ngajar basic, di mana aku tekenin di basicnya dulu. Karena kalau setelah nguasain basic, kamu mau kemana, itu bebas. Aku suka analoginya itu adalah kita kalau belajar, kita harus mengenal dulu bumbu dasar. Kalau kita masak ya, untuk yang perempuan tahu nih ya. Yang laki juga gimana? Laki-laki juga kalau yang laki-laki kalau chef tahu lah ya. Misalnya analogi sederhananya gini, bumbu dasar itu kan ada merah, kuning, lah ya apa ya. Nah, kalau kita udah nguasain itu, kayak misalnya gini, bumbu sop gitu. Bumbu sop ditambah kunyit jadi soto. Ya, benar kan ya? Iya, benar. Nah, begitulah. Misalkan bumbu dasarnya ini tambah kecap jadi semur. Kan jadi dasarnya kan itu. Tinggal tambah jadi apa. Nah, kalau di Canva aku juga gitu. Aku tekankan dulu dasarnya, nguasain dulu semua tools untuk basicnya. Setelah itu kalau kamu mau bikin poster, mau bikin banner, mau bikin flyer, mau bikin apa, logo apa, terserah. Tapi udah tahu basicnya. Basicnya tuh misalkan desain grafis fundamentalnya, belajar layoutnya, kombinasi warna, kombinasi font. Nah itu harus bukan dihafalin ya, harus kuat ya Mbak ya. Kayak gitu kan kita harus rajin ngulik. Kalau kita agak malas ngulik mungkin, atau bukan malas ya, meninggalkan beberapa saat ya, itu lupa ya, kayak saya begini. Belajar lupa lagi. Aku dulu memaksa diriku untuk membuat 1 hari 10 desain.
terus-terusan. Dan 10-nya itu aku posting di Facebook. Jadi teman-temanku yang Bisa ada di menilai Facebook ya. Cara publish ini langsung menilai ya. dibombardir sama aku dengan desain-desainku. Mulai desainku yang aku bilang asal-asalan lah, sampai aku yang benar-benar ngebaca dulu teorinya. 10 hari terus-terusan. Ya itu yang aku bilang personal branding. Jadi sekarang teman-teman aku tuh kalau Canva ingatnya aku. Walaupun sebenarnya di dunia luar sana yang ngajar Canva itu banyak. Bahkan ada duta Canva dari kalangan umum, dari kalangan konten kreator, dari guru. Nah, yang Bapak Ibu guru juga bisa jadi duta gitu. Jadi dia memberi materi untuk anak didik tentang semua template tentang pendidikan. Nah, itu bedanya di situ. Acara Ngopi Ngobrol Happy bareng UII disupport oleh Andita Gunawan Kartioso dari Kantor Akuntan Publik Heliantono dan rekan. Dan juga Warung Wedang Mbak Ajeng. Kelas Canva Mutiara Hidayati. Dirdi, toko online kamu. Juga Narosuf, beli souvenir tinggal klik. Dan juga tentunya Ngopi Ngobrol Happy bareng UII.